Hari ini, kita akan membahas sebuah isu yang tengah menjadi perhatian publik. Sebuah video yang diduga bocor, memperlihatkan pertemuan antara Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, dengan sejumlah pendukung Presiden Joko Widodo. Rekaman ini beredar luas di media sosial dan berbagai platform daring, memunculkan beragam interpretasi dan pertanyaan. Apakah pertemuan tersebut dilakukan secara resmi atau bersifat pribadi? Apa makna di balik kehadiran seorang penasihat kepolisian dalam forum yang dikaitkan dengan unsur politik? Dan yang lebih penting, bagaimana implikasinya terhadap netralitas institusi penegak hukum? Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita mengenal terlebih dahulu siapa sosok Arianto Sutadi. Ia merupakan perwira tinggi purnawirawan dengan rekam jejak panjang di Kepolisian Republik Indonesia. Saat ini, beliau dikenal sebagai penasihat ahli Kapolri bidang hukum, posisi strategis yang memberikan pandangan dan masukan langsung bagi pimpinan institusi. Dengan latar belakang dan kedekatan seperti itu, wajar bila setiap langkah dan pernyataannya menjadi sorotan publik. Ketika sebuah video yang menampilkan dirinya bersama kelompok politik tertentu muncul, wajar pula bila masyarakat menaruh perhatian lebih. Video yang kini ramai diperbincangkan memperlihatkan suasana pertemuan yang tampak tertutup. Dalam rekaman berdurasi beberapa menit itu, Arianto Sutadi terlihat berbincang dengan sekelompok orang yang disebut-sebut merupakan pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai waktu, tempat, maupun konteks dari pertemuan tersebut. Pihak kepolisian pun belum memberikan pernyataan terbuka yang menjelaskan posisi lembaga terhadap video itu. Ketidakjelasan inilah yang akhirnya menimbulkan berbagai spekulasi, mulai dari tudingan keberpihakan politik, hingga dugaan pelanggaran etika kelembagaan. Setidaknya, ada 3 aspek utama yang perlu kita telaah bersama. Pertama, asal dan keaslian rekaman. Dalam era digital seperti saat ini, konten bisa diedit, dipotong, bahkan dimanipulasi. Sebelum menarik kesimpulan, publik perlu memahami konteks utuh dari video tersebut. Siapa yang merekam, dalam acara apa, dan dengan tujuan apa rekaman itu disebarluaskan. Kedua, isu netralitas dan profesionalisme. Sebagai penasihat lembaga penegak hukum, setiap tindakan Arianto Sutadi berpotensi mencerminkan wajah institusi. Masyarakat tentu berharap, setiap pejabat yang terhubung dengan Polri mampu menjaga jarak dari kepentingan politik, demi mempertahankan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga. Ketiga, dampak terhadap persepsi publik dan stabilitas institusi. Kebocoran video semacam ini, meski belum tentu menggambarkan pelanggaran, dapat menimbulkan krisis kepercayaan. Ketika masyarakat mulai meragukan netralitas aparat, maka efek domino terhadap legitimasi hukum dan keamanan nasional bisa menjadi serius. Perlu ditekankan, bahwa hingga saat ini belum ada bukti resmi yang menunjukkan adanya pelanggaran etik atau hukum. Namun, penyebaran video ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pejabat publik, bahwa dalam era keterbukaan informasi, setiap tindakan, sekecil apapun, dapat direkam, disebarkan, dan ditafsirkan secara luas oleh masyarakat. Dalam video ini, kami tidak bermaksud menuduh atau menyimpulkan. Tugas kami adalah menghadirkan fakta, konteks, dan ruang berpikir yang objektif bagi Anda semua. Kami akan menyajikan potongan video yang beredar, tanggapan dari pihak-pihak terkait, serta analisis dari para pakar hukum dan etika publik. Tujuannya hanya satu, membantu publik memahami peristiwa ini secara proporsional, tanpa prasangka, tanpa keberpihakan. Karena pada akhirnya, demokrasi dan hukum hanya bisa berdiri kokoh bila dijaga oleh transparansi, integritas, dan kepercayaan publik. Saya menyarankan kalau bisa kita relawan itu tidak bermain di tingkat itu, tetapi merubah paradigma kita melihat masyarakat ini. Jangan dengan pendekatan politik kekuasaan. Itu kan mengarah sebetulnya itu. Relawan kita itu kan sebetulnya sudah mengarah ke sana. Pakai politik kesejahteraan. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa kondisi masyarakat sekarang ini kan sebetulnya memang rentan sekali, Pak. Memang masyarakat kita ini kelihatan sekali miskin sekarang ini. Harus kita akui itu. Coba bapak-bapak jalan ke daerah-daerah. Luar biasa, Pak. Nah, maksud saya, kita relawan ini kita coba merubah cara kita. Ya, merubah cara kita untuk meyakinkan masyarakat. Dengan pendekatan politik kesejahteraan. Yayasan 78 Foundation sudah memulai itu, Pak, kecil-kecilannya.
pengobatan gratis, kita bagi sembako pada hal-hal yang terbatas gitu ya. Tetapi kalau ini semua relawan melakukan itu, saya yakin akan ada perubahan paradigma masyarakat terhadap pemerintahan, terhadap Pak Jokowi dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang berlebihan. Terima kasih Pak Calvin. Lanjut. Agak jauh sebelah sini. Ya. Ya, Pak. Luar biasa nih, jauh-jauh dari Manado. Kirain masih bawa apa kue-kue itu dari Manado? Kue pukis ya. Oh. Baik. Untuk sesi yang terakhir, untuk sesi pertama yang terakhir, silakan. Baik, terima kasih Bang Andi. Salut Abang bisa masuk TV, semoga menginspirasi bagi yang lain agar bisa masuk TV juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Fritz Alorboy. Kalau dikenal di media sosial, Fritz Alorboy. Saya juga pengacara dan wartawan. Jadi kalau sudah tampil dan kritis pasti bisa, karena memang saya wartawan. Saya mau bilang begini, pertama-tama saya mengucap terima kasih ke Bang Ade. Bang Ade itu guru saya di medsos. Ada Bang Denny, ada Bang Eko. 2020 saya belajar autodidak. Gimana sih saya bisa seperti Bang Ade? Penonton saya bisa banyak, lebih dari Abang. Ternyata tercapai Abang. Terima kasih banyak ilmu-ilmunya. Meskipun tidak secara langsung, tapi saya belajar dari YouTube. Saya belajar autodidak. Gimana sih Abang bisa pintar begini? Itu yang pertama. Yang kedua, Abang jujur saja Abang. Saya hampir tiap malam, tiap hari di TikTok. Debat sampai pagi, jam 3 baru tidur, kadang jam 6 baru tidur. Ada fenomena yang terjadi, yaitu persoalan perkelahian antar sesama anak bangsa. Ini miris. Pendukung si A maki si B, bahkan lelak juga dibuka-buka di medsos. Ini fatal. Siapa yang salah? Lantas apa fungsi Polri menertibkan persoalan ini? Maaf abangku, abang adalah penasihat Kapolri. Maaf abangku, abang adalah penasihat Kapolri. Maaf abangku, abang adalah penasihat Kapolri. Sampaikan. Kenapa saya mau bentuk organisasi hukum melindungi adik-adik kita, saudara kita yang ada TKI di Taiwan lain sebagainya, dimaki, kemaluan disebarluaskan secara terbuka, Polri diam. Ini apa yang harus kita lakukan? Kasihan, banyak anak-anak yang curhat, kita lapor di polisi, polisi tidak tindak lanjuti. Ini masalah yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Nah, jadi maksud apa yang harus kita lakukan agar persoalan perkelahian ini dihentikan? Saya berharap ILC itu dibubarkan. Stop. Yang Aiman lakukan, rakyat bersuara itu adu domba. Dari situlah pendukung satu maki satu, hantam sana. Bubarkan itu yang namanya rakyat bersuara. Hentikan. Stop. Cari yang lain. Tidak ada edukasi di situ. Ujung-ujung adu demo berkelahi satu sama lain. Yang korban adalah masyarakat kecil di TikTok. Baku maki, baku hantam segala. Miris Bang Ade. Jadi mungkin itu perlu diperhatikan, evaluasi meskipun itu kebijakan masing-masing. Apa yang harus kita lakukan agar persoalan ini